Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Meti Ismalia, mahasiswa pendidikan fisika Universitas Islam Negeri Radin Lintang Lampung, dengan guru pamong Ibu Dr. Randa Titi Suprihantini dan dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Randa Saidi MAG. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab teori kinetik gas. Maka dari itu, mari kita simak secara bersama-sama video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Di bab ini, pembahasan kita adalah teori kinetik gas, yang mana menerangkan tentang sifat-sifat gas berdasarkan gerak acak partikel-partikelnya yang berlangsung secara terus-menerus. Adapun gas yang akan dibahas adalah gas ideal. Jadi sebenarnya apa sih gas ideal itu? Nah, gas ideal adalah gas yang terdiri dari partikel-partikel titik yang saling bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Nah, gas yang benar-benar ideal ini tidak ada, karena gas ideal ini adalah sebuah gas teoritis. Gas ideal harus memenuhi beberapa sifat. Kalian perhatikan persegi yang ada pada video ini. Nah, persegi tersebut kita anggap sebagai ruang tertutup, di mana dalam ruangan tertutup tersebut terdapat partikel-partikel gas. Sifat yang pertama adalah terdiri atas partikel yang jumlahnya besar. Jadi dalam ruang tertutup tersebut terdapat banyak sekali partikel-partikel gas yang jumlahnya banyak atau besar. Yang kedua, partikel-partikel tersebut tersebar secara merata ke seluruh ruang. Yang ketiga, partikel-partikel tersebut bergerak secara acak ke segala arah. Kalian perhatikan gambar titik atau bulat yang ada pada ruang tersebut. Nah, gambar bulat tersebut terdapat arah-arahnya. Nah, setiap titik atau setiap partikelnya itu mempunyai arah yang berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwasanya partikel-partikel tersebut bergerak acak ke segala arah. Yang keempat, jarak antar partikelnya jauh lebih besar daripada ukuran partikelnya, sehingga ukuran partikel tersebut atau masanya itu dapat kita abaikan. Yang kelima, tidak ada gaya interaksi antar partikel kecuali si partikelnya mengalami tumbukan, entah itu tumbukan antar partikel atau tumbukan antara partikel dan dinding. Sifat dari tumbukan ini adalah lenting sempurna dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, pada gas ideal berlaku hukum Newton tentang gerak. Kita masuk ke hukum-hukum gas. Yang pertama adalah hukum Boyle, di mana hukum Boyle ini berbunyi jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup tidak bocor, dijaga tetap, maka tekanan gasnya akan berbanding
volume gasnya itu sama dengan tetap, atau P1 dikalikan V1 sama dengan P2 dikalikan V2. Nah, dengan P adalah tekanan dan V adalah volume. Nah, hukum Boyle ini disebut juga sebagai isotermik. Kenapa isotermik? Isotermik itu adalah suhu gasnya yang dijaga tetap. Hukum kedua yaitu hukum Charles. Hukum Charles ini berbunyi apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gasnya akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Perhatikan gambar yang ada pada video ini. Nah, di video ini tekanannya nih yang kita jaga tetap, temperaturnya yang kita ubah-ubah, sehingga kita peroleh bahwasanya volume gasnya itu akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya ternyata ketika kita jaga tekanannya tetap, tetapi si temperaturnya kita ubah-ubah. Nah, maka persamaan matematis yang kita peroleh adalah V per T sama dengan konstan, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2, dengan V adalah volume dan T adalah suhu. Hukum Charles ini disebut sebagai isobarik. Isobarik artinya tekanan gasnya dijaga dengan normal, dijaga tetap atau konstan tekanannya. Kemudian kita memasuki hukum ketiga, yaitu hukum Gay-Lussac, di mana bunyi hukum Gay-Lussac adalah apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanannya akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Perhatikan gambar, ketika si volume gasnya yang dijaga tetap, kemudian si temperatur suhunya kita ubah-ubah, ternyata tekanan dan suhu mutlaknya itu berbanding lurus. Maka dari itu kita peroleh rumus matematisnya, yaitu P atau tekanan per T sama dengan konstan, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dari ketiga hukum tersebut, maka kita akan memperoleh sebuah persamaan umum dari gas ideal. Nah, persamaan umum dari gas ideal ini adalah P dikalikan dengan V sama dengan nRT, atau bisa juga P dikalikan dengan V sama dengan N besar dikalikan K dikalikan T, dengan P adalah tekanan gas, V adalah volume gasnya, N kecil adalah jumlah mol, T adalah suhu mutlak, R adalah konstanta gas umum yang sudah ada tetapannya, dan N adalah jumlah partikel gas, dan K itu adalah tetapan Boltzmann, dan itu pun juga sudah ada tetapannya. Itulah video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.